Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Sosiologi termasuk ilmu sosial dikarenakan mempelajari A. Manusia dari segi budaya dan perilakunya, B. Gejala alam baik hayati maupun non-hayati, C. Manusia dengan alam secara alamiah, D. Perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah, E. Hubungan antar manusia dan dampak dari hubungan tersebut. Jawabannya adalah E. Hubungan antar manusia dan dampak dari hubungan tersebut. Pembahasan. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang terkhusus ilmu tentang berkawan. Sosius sama dengan kawan, logos sama dengan ilmu, yang secara langsung merupakan ilmu tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain dalam lingkungan sosialnya, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk sebuah pola yang menjadi nilai dan norma. Nilai dan norma adalah dampak dari adanya interaksi antar manusia. 2. Sosiologi dapat digunakan dalam kajian yang lebih luas, yaitu meliputi perencanaan suatu program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka fungsi sosiologi adalah A. Pembangunan dan analisis, B. Pembangunan dan penelitian, C. Penelitian dan kontrol sosial, D. Penelitian dan analisis, E. Pembangunan dan kontrol sosial. Jawabannya adalah B. Pembangunan dan penelitian. Pembahasan. Sosiologi merupakan ilmu terapan yang bisa digunakan di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, psikologi, budaya, bahkan untuk pembangunan. Manfaat sosiologi dalam pembangunan. Sosiologi berupaya memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan yang berasal dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian juga dilakukan untuk memberikan suatu perencanaan atau pemecahan masalah yang komprehensif sesuai dengan target yang ingin dicapai. 3. Émile Durkheim merupakan tokoh sosiologi yang berasal dari Prancis. Sebagai salah satu peletak dasar sosiologi, ia mengatakan bahwa sosiologi mempelajari tentang A. Tindakan sosial, B. Realitas sosial, C. Struktur sosial, D. Imajinasi sosial, E. Fakta sosial. Jawabannya adalah E. Fakta sosial. Pembahasan. Émile Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial. Fakta sosial dapat diartikan sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan berada di luar diri individu dan memiliki kekuatan yang memaksa. Sebagai contoh, dalam hidup bermasyarakat terdapat aturan-aturan yang wajib dipatuhi, seperti di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. 4. Berikut ini merupakan objek kajian sosiologi, yaitu A. Masyarakat dan individu, B. Manusia dan kepribadian, C. Interaksi dan komunikasi, D. Hukum dan HAM, E. Integrasi sosial dan kesetaraan sosial. Jawabannya adalah A. Masyarakat dan individu. Pembahasan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi masyarakat, dan lingkungan sekitar yang terjadi. Sosiologi pada umumnya membahas interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oleh karena itu, objek kajian sosiologi merupakan relasi antara individu dan masyarakat sebagai hal yang mempengaruhi kehidupan sosial. 5. Sosiologi berguna dalam proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Berikut ini merupakan contoh fungsi sosiologi dalam pembangunan, yaitu A. Melakukan penelitian tentang rancangan bangunan, B. Melakukan pengumpulan data tentang kondisi geografis wilayah, C. Memberikan keputusan yang tepat tentang kebijakan pemerintah dalam program pembangunan, D. Memberikan data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan sosial, E. Melaksanakan reduksi data dari hasil penelitian. Jawabannya adalah D. Memberikan data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan sosial.
Pembahasan. Salah satu fungsi atau kegunaan sosiologi yaitu dalam hal pembangunan. Sosiologi berfungsi memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Keterlibatan sosiologi dalam pembangunan sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan kegunaan sosiologi dalam pembangunan untuk memberikan data yang diperlukan sehingga sosiologi dapat melakukan perencanaan sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan. 6. Game online adalah contoh perkembangan dari teknologi yang dapat membawa dampak negatif bagi para pelajar. Dampak negatif tersebut berupa perubahan sikap pelajar yang menjadi malas untuk belajar dan lebih mengutamakan bermain tanpa mengenal waktu. Upaya yang tepat untuk mengatasi masalah penyimpangan sosial ini adalah A. Mengurangi pekerjaan rumah pada anak sehingga anak dapat bermain dengan leluasa. B. Membatasi waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan. C. Mengurangi pengawasan terhadap anak. D. Menghukum anak yang malas dengan hukuman fisik. E. Melaporkan anak kepada orang tuanya. Jawabannya adalah B. Membatasi waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan. Pembahasan. Kontrol sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Kurangnya kontrol sosial terhadap anak yang menyebabkan ia beraktivitas di dalam dunia maya terlalu sering akan berdampak kepada aktivitas anak yang kurang sehat secara sosial. Oleh karena itu, memberikan batas waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan merupakan upaya yang tepat untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan anak karena terlalu sering bermain game online. 7. Seorang pimpinan upacara bendera menyiapkan peserta upacara setelah diberi instruksi oleh pembina upacara. Dari contoh di atas, interaksi terjadi karena memenuhi syarat A. Para peserta upacara saling mengenal. B. Kontak dan pertemuan. C. Pengertian dan komunikasi. D. Kontak dan sugesti. E. Kontak dan komunikasi. Jawabannya adalah E. Kontak dan komunikasi. Pembahasan. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. 1. Kontak dalam pengertian sosiologi. Kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, misalnya bicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. 2. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial, adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku, pembicaraan, gerak-gerakan, fisik atau sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. 8. Penataan perabot rumah rutin dilakukan Ibu Ami sebulan sekali. Hal ini dilakukan agar rumah terlihat lebih indah dipandang dan nyaman dihuni. Menurut Profesor Notonegoro, sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Ami termasuk dalam jenis nilai A. Material, B. Vital, C. Estetika, D. Moral, E. Kebenaran. Jawabannya adalah C. Estetika. Pembahasan. Nilai merupakan kumpulan sikap dan perasaan yang diwujudkan melalui perilaku sosial yang dianggap baik ataupun buruk dan bersifat abstrak. Menurut Profesor Notonegoro, nilai terbagi menjadi beberapa jenis, seperti nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Kemudian, nilai kerohanian terbagi lagi menjadi beberapa, salah satunya nilai estetika atau keindahan. Nilai estetika atau keindahan merupakan nilai-nilai yang bersumber dari unsur rasa manusia. Contohnya, penataan perabot rumah yang dilakukan Ibu Ami agar rumah lebih indah dipandang dan nyaman dihuni. 9. Perubahan bentuk kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern termasuk ke dalam perubahan secara A. Kecil, B. Revolusi, C. Regres, D. Siklus, E. Progres. Jawabannya adalah E. Progres. Pembahasan. Perubahan kecil adalah perubahan yang hanya terjadi pada beberapa kelompok masyarakat. Perubahan revolusi adalah perubahan mengenai dasar pokok kehidupan masyarakat yang berlangsung sangat cepat. Perubahan regres adalah perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Perubahan progres adalah perubahan yang membawa kemajuan bagi masyarakat. Siklus merupakan sebuah teori perubahan sosial yang menyatakan perubahan yang ada di masyarakat mengalami perputaran seperti roda yang terus berputar. 10.
Perubahan mode pakaian dari masa ke masa hanya berpengaruh pada golongan tertentu saja dan ruang lingkupnya tidak luas. Perubahan sosial tersebut dikategorikan sebagai perubahan A. Besar, B. Kecil, C. Revolusi, E. Evolusi, E. Direncanakan. Jawabannya adalah B. Kecil. Pembahasan. Perubahan besar adalah perubahan yang membawa pengaruh besar terhadap struktur dan fungsi sosial. Perubahan kecil adalah perubahan yang hanya mempengaruhi beberapa golongan masyarakat. Perubahan evolusi adalah perubahan yang terjadi dengan sendirinya tanpa rencana dan biasanya berlangsung lambat atau cukup lama. Perubahan evolusi adalah perubahan mengenai dasar pokok kehidupan masyarakat yang berlangsung sangat cepat. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang direncanakan melalui program atau kebijakan tertentu. 11. Perilaku yang diharapkan sebagai hasil proses sosialisasi mempunyai sifat A. Dapat memenuhi kebutuhan hidup, B. Selaras dengan harapan masyarakat, C. Mampu berperan sesuai kedudukan, D. Dapat hidup mandiri sesuai keinginan, E. Sesuai dengan kehendak sendiri. Jawabannya adalah C. Mampu berperan sesuai kedudukan. Pembahasan. Hakikatnya sosialisasi adalah pemasukan nilai dan norma di masyarakat terhadap individu baru yang ada di dalam masyarakat agar dapat belajar nilai dan norma yang sesuai dengan yang ada dalam masyarakat. Sehingga tujuan sosialisasi ini adalah individu dapat hidup sesuai dengan nilai dan norma yang sesuai dalam masyarakat atau disebut confirm. 12. Perubahan sosial yang dilakukan secara lambat dan membutuhkan waktu yang lama disebut perubahan A. Evolusi, B. Revolusi, C. Progres, D. Regres, E. Besar. Jawabannya adalah A. Evolusi. Pembahasan. Perubahan evolusi adalah perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana dan biasanya berlangsung lambat atau cukup lama. 13. Perubahan sosial secara progres dan regres dibedakan menurut A. Ukuran perubahan, besar atau kecil, B. Kecepatan perubahan sosial yang terjadi, cepat atau lambat, C. Perencanaan sosial, direncanakan atau tidak direncanakan, D. Arah perkembangan, menuju kesempurnaan atau kemunduran, E. Sifat perubahannya, perubahan mendasar atau tidak mendasar. Jawabannya adalah D. Arah perkembangan, menuju kesempurnaan dan kemunduran. Pembahasan. Perubahan sosial mempunyai berbagai macam jenis dan perbedaan. Jenis perubahan sosial berupa arah perkembangan seringkali dikaitkan dengan perkembangan yang menuju kesempurnaan atau kemunduran. Perubahan progres dan regres merupakan perubahan sosial menurut arah perkembangannya. Progres merupakan perubahan yang membawa kemajuan dan regres perubahan yang membawa kemunduran. 14. Salah satu fungsi norma agama bagi kehidupan masyarakat adalah sebagai pedoman untuk A. Memberikan batas-batas pada perilaku individu, B. Mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, C. Mencapai kebahagiaan lahir dan batin, D. Menjaga solidaritas antar umat beragama, E. Menjaga masyarakat dari bahaya kriminalitas. Jawabannya adalah D. Menjaga solidaritas antar umat beragama. Pembahasan. Norma agama juga tertuang dalam trilogi umat beragama, yaitu kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Norma agama berfungsi untuk menciptakan kehidupan yang rukun dalam kehidupan bermasyarakat. 15. Dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif sehingga terjadi pembaharuan budaya, tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya disebut A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Amalgamasi, D. Kooperasi, E. Akomodasi. Jawabannya adalah A. Akulturasi. Pembahasan. Akulturasi adalah bertemunya dua budaya atau lebih yang memunculkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya pembentukan awalnya. Sebagai ilustrasi, A plus B sama dengan AB, sedangkan asimilasi adalah pembaruan budaya yang memunculkan budaya baru yang berbeda dengan budaya pembentuk awalnya. Ilustrasinya, A plus B sama dengan C. 16.
Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa penting yang mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa secara mendasar di abad pertengahan. Salah satu peristiwa tersebut adalah A. Meletusnya Perang Dunia I, B. Munculnya fasisme di Jerman, C. Revolusi komunis di Rusia, D. Revolusi politik di Perancis, E. Imperialisme perdagangan. Jawabannya adalah D. Revolusi politik di Perancis. Pembahasan. Sosiologi muncul di latar belakangi revolusi industri di Inggris dan revolusi Perancis. Revolusi industri mengubah pola-pola tradisional digantikan dengan pola industrial. Hubungan patron-dien antara majikan pemilik tanah dengan penggarap berubah menjadi hubungan kontraktual antara pemilik pabrik dan buruh. Revolusi Perancis dengan semboyan kesamaan atau égalité, persaudaraan atau fraternité, dan kebebasan atau liberté mengubah struktur komunikasi dan hubungan antar kelompok di masyarakat. Stratifikasi masyarakat berubah, yang semula raja dan abdi kerajaan berada di lapisan atas dan tidak tersentuh oleh lapisan bawah. Namun dengan adanya revolusi, masyarakat bisa naik berada di lapisan atas atau turun ke lapisan bawah. Peristiwa itulah yang banyak menimbulkan pertanyaan terkait apa itu masyarakat, maka muncullah ilmu sosiologi guna menjawab pertanyaan setiap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. 17. Antara keluarga yang terbiasa mengisi waktu libur dengan berwisata ke pantai Senggigi, Pulau Komodo, Pulau Raja Ampat, Tokyo Disneyland, atau Sydney Opera House menunjukkan pembedaan status sosial yang didasarkan atas A. Pangkat, B. Jabatan, C. Pekerjaan, D. Kehormatan, E. Gaya hidup. Jawabannya adalah E. Gaya hidup. Pembahasan. Gaya hidup individu tampak dalam tingkah laku kesehariannya, baik dalam pemilihan pakaian, makanan, film yang ditonton maupun tempat tujuan wisata. Gaya hidup individu yang ramah lingkungan identik dengan berwisata di alam terbuka, sedangkan yang memilih hidup yang cenderung profan akan memilih Disneyland atau Opera House. 18. Kata mandi yang telah diajarkan oleh kedua orang tua kepada anak biasanya diucapkan dengan tidak jelas pada anak yang masih balita seperti di. Makna kata mandi tersebut juga belum sepenuhnya dipahami oleh anak, tetapi lama-kelamaan anak akan memahami secara sempurna seiring dengan perkembangannya. Dalam fase ini anak berada dalam tahapan A. Play stage, B. Game stage, C. Generalize others, D. Preparatory stage, E. Organize others. Jawabannya adalah D. Preparatory stage. Pembahasan. Tahap pertama yang dilalui oleh seseorang dalam proses sosialisasi adalah tahap persiapan. Dalam bahasa Inggris, tahap persiapan ini disebut dengan preparatory stage. Tahap ini akan berlangsung sejak seorang manusia lahir di dunia dan juga ketika seorang anak mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk juga ketika ingin memperoleh pemahaman tentang diri sendiri. Kemudian, seorang anak diajarkan bagaimana cara makan, mengucapkan kata atau berbicara, bagaimana cara mandi, dan sebagainya oleh orang tuanya dalam tahap ini. Pada tahap ini juga, seorang anak mulai melakukan proses peniruan yang tidak sempurna. 19. Mendampingi anak dalam menonton acara televisi sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, penting bagi orang tua untuk mengarahkan anak menonton tayangan sesuai usia mereka. Acara edukasi adalah salah satu acara yang dianjurkan bagi anak. Hal ini karena televisi sebagai media sosialisasi dapat A. Membentuk pola pikir dan menambah wawasan, B. Komunikasi sosial dan budaya, C. Membentuk perilaku negatif pada anak, D. Sarana hiburan setelah belajar, E. Media interaksi tidak langsung. Jawabannya adalah A. Membentuk pola pikir dan menambah wawasan. Pembahasan. Dengan menyaksikan televisi, seseorang dapat memperoleh informasi-informasi aktual yang terjadi dimanapun secara cepat dan lebih jelas. Namun, televisi juga mempunyai dampak negatif dalam kehidupan. Hal ini sangat terasa pada anak-anak yang jiwanya masih sangat labil dan masih dalam proses pencarian jati diri. Karena itu, mendampingi anak dan mengarahkan ke mereka pada acara televisi sesuai usia mereka
akan mendorong pola pikir dan pengetahuan dan menjauhkan mereka dari tayangan televisi yang mengandung kekerasan dan pornografi. 20. Masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja. Tentu saja hal ini menyebabkan berbagai masalah sosial pada kota-kota tujuan. Ditambah lagi, jika masyarakat pindah ke kota besar belum memiliki keterampilan yang mencukupi. Cara untuk mengatasi permasalahan pendatang di kota besar adalah A. Mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. B. Kebanyakan penduduk desa bekerja di sektor pertanian. C. Keberadaan pemukiman kumuh memang menjadi alternatif bagi pendatang yang belum mendapatkan tempat tinggal. D. Urbanisasi dihilangkan agar tidak terjadi kepadatan penduduk. E. Memberikan pendatang modal usaha dan tempat tinggal. Jawabannya adalah A. Mempunyai pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. Pembahasan. Pertambahan jumlah penduduk pendatang akan terus meningkat seiring bertumbuhnya pembangunan yang ada. Fenomena ini akan semakin tidak terkendali jika pemerintah daerah tidak bijak dalam menyikapinya. Salah satu caranya adalah melakukan pembangunan yang merata dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!